Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama mau beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, supaya setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan itu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
Mari jemaat yang terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami bersama-sama mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang dengan hati yang tulus, sehingga kami hanya memandang kepada Engkau saja dan meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Bapa lewat hamba-Mu ya Tuhan sudah percayakan untuk melayani. Biarlah hikmat urapan Allah ada atas hamba-Mu, sehingga tersingkaplah setiap kebenaran firman-Mu, dan kami Tuhan mendapatkan rema lewat kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, dan terlebih Tuhan kami dikuatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, opa oma, om, tante, saudara-saudara yang terkasih, jemaat GPD House of Blessing, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu bersemangat ya. Pandemi belum usai, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, termasuk di hari-hari yang sulit seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu, dan saya mengenal Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang selalu penuh dengan sukacita. Haleluya. Nah, hari ini kembali kita untuk minggu ini aja kita beribadah secara online lagi karena sesuatu dan lain hal seperti yang saya jelaskan di grup WA House of Blessing ya. Nah, kita akan belajar kembali dari firman Allah. Kali ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Yuk kita buka bersama. Sudah ketemu? Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Haleluya. Nah, dari pembacaan ayat tadi, Yesus sedang berkata kepada para pendengar yang berbangsa Yahudi. Jadi ini umat Yahudi ya, orang sebangsa daripada Tuhan Yesus. Di sini adalah bagian daripada khotbah di bukit. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu berhubungan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Nah, di sini Yesus sedang berbicara secara sederhana saya sampaikan bahwa firman pengajarannya, berita Injil yang dia sampaikan pada waktu mereka mendengarkan ini, jangan sampai diberikan kepada orang-orang yang ya mereka tidak merasa itu penting. Mengapa? Karena di sini Yesus menggambarkan para pendengar atau penerima berita Injil itu seperti anjing dan babi, tetapi bukan dalam konteks penghinaan. Tetapi ini istilah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara, bahwa anjing dan babi ini bagi orang Yahudi adalah dua jenis binatang yang najis. Itu sebabnya Yesus menganggap bahwa mereka memahami pemberitaan firman atau Injil yang Yesus sampaikan pada waktu itu, jika diteruskan pada orang yang salah, bukan orang yang tepat, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Firman Tuhan ibarat di sini disebut barang yang kudus. Nah, ini sebetulnya barang kudus adalah makanan ya, maksudnya ini daging. Sementara mutiara adalah perhiasan yang pada waktu itu sangat sulit ditemukan, karena kan harus dicari di laut, lalu prosesnya juga sangat lama, yang dibentuk oleh kerang, sehingga ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat penting bagi seseorang, tetapi kalau ini tiba atau diterima oleh orang yang tidak menganggap itu penting, maka firman itu dapat menjadi sia-sia. Nah, saudaraku, di sini anjing ini dikatakan jangan berikan barang yang kudus kepada anjing, ya. Supaya apa? Jangan ia berbalik mengoyak kamu. Jadi ini di bagian B penjelasannya itu bentuknya silang. Jadi disebut pertama anjing, lalu kemudian perbuatannya disebutkan di bagian akhir. Jadi anjing kalau diberikan barang yang kudus, makanan yang kudus, ia dapat berbalik dan mengoyak si pemberi makanan yang kudus itu. Nah, saudaraku, saya
penyayang binatang, termasuk anjing ya, karena kami biasa piara anjing dengan orang tua kami, maka saya mengertilah sifat-sifat anjing. Anjing ini adalah binatang yang paling banyak dipelihara ya, yang paling populer juga, yang disayang-sayang, yang jinak dan bisa dilatih dan sebagainya. Tetapi ada sisi buruknya ya. Dalam dunia binatang itu kita harus memahami bahwa mereka itu bisa jinak, bisa tunduk karena diasuh dengan baik. Tetapi mereka bagaimanapun, mereka adalah binatang yang tentu punya naluri ya alamiah gitu ya. Anjing ini adalah binatang karnivora ya, dari bentuk giginya, dari rahangnya, bentuk badannya, ini adalah binatang buas, sebetulnya sejenis binatang buas. Nah, ketika sisi kebinatangan dari sisi kebuasannya ini muncul, maka itu dapat membahayakan manusia, termasuk sang tuan atau orang yang sebetulnya sudah kenal dekat dengan si anjing. Nah, babi bagi orang Yahudi itu bukan binatang piaraan di rumah dan juga bukan diternak untuk dikonsumsi. Meskipun mereka ada yang beternak babi, tetapi itu untuk dikonsumsi oleh orang-orang non-Yahudi ya. Jadi mereka hanya demi kepentingan bisnis ya, untuk bertransaksi dengan bangsa lain. Banyak orang berpikir bahwa babi itu lucu gitu ya, kalau dipelihara kan imut-imut dan ya pokoknya kelihatannya jinak juga. Tetapi saudara, ada hal yang tidak diketahui, bahwa babi itu juga bisa mengoyak. Jadi bukan cuma anjing yang bisa mengoyak orang lain atau sang tuan, tetapi babi juga bisa. Nah, contoh anjing, saudara, di YouTube saya nonton itu ada klub pecinta anjing. Ada seorang bapak yang mukanya hancur, ininya hancur, kakinya hancur semua. Padahal ia memelihara banyak anjing dari memang jenis-jenis anjing yang buas gitu ya. Nah, jadi pitbull, doberman dan sebagainya. Lalu dikawin-kawin silang seperti itu. Nah, pada waktu ia memberi makan anjing-anjing ini, ada satu kandang, ada beberapa kandang, satu kandang itu isinya 5 anjing, dia kasih makan, mereka masih goyang-goyang, biasa jilat-jilat, karena dipiara dari kecil, saudara. Tetapi tiba-tiba ada satu ekor yang berubah jadi ganas, lalu menyerang sang tuan, lalu kemudian 4 ekor lainnya tiba-tiba langsung mengikuti yang satu ekor dari tadi, yang tadinya mereka sangat jinak dan bermain dengan sang tuan, kemudian akhirnya balik menyerang, dan si tuan binatang ini, tuan si anjing ini akhirnya tubuhnya koyak-koyak, robek gitu ya. Dia syukur masih bisa meloloskan diri keluar dari kandang, kalau tidak bisa bahaya. Nah, contoh yang kedua yang saya sampaikan tentang babi tadi, di Italia ada seorang peternak babi, dia punya 7 ekor babi. Ya, ini bukan peternak kaya gitu ya, di kampung kayaknya cuman sederhana. Mungkin saat itu dia terlambat kasih makan, lalu pada saat dia masuk kandang, 7 ekor babi peliharaannya itu menyerang dia dan menggigitnya. Babi ini bukan herbivora, dia omnivora, saudara. Lalu untung istrinya pas datang ke kandang itu lalu melihatnya, dan ditariklah suaminya keluar, tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit, sang bapak peternak itu meninggal dunia. Nah, jadi saudara, ternyata apa yang dilihat kelihatannya ini baik dan jinak, ternyata ada masanya mereka bisa berbalik menjadi begitu ganas dan dapat membahayakan orang lain. Khususnya sang tuan yang padahal mereka kenal sejak lama gitu ya. Nah, ini yang Yesus maksudkan. Jadi baik makanan, baik mutiara, karena mutiara itu bentuknya saudara seperti bentuk kacang-kacangan. Kalau diberikan ke babi, dia senang sekali, tapi ketika dia tahu itu bukan makanan, ia segera membuangnya kembali, ya, dan ia bisa balik menyerang orang yang memberikan dia mutiara. Jadi saudaraku, sederhananya gini, bahwa anjing ini, ya, kalau saya masuk dalam pemahaman teologisnya, bahwa anjing ini kalau kita lihat, ini kan teks Yunani. Nah, dari teks Ibraninya, paralelnya ini, ya, interlinearnya, maka kata anjing itu sesungguhnya menunjuk kepada pelacur laki-laki. Nah, saya pernah menyampaikan di Qmon tentang pelacur bakti dan pelacur laki-laki ya.
di mana mereka itu melayani di kuil Baal, dan mereka itu melayani orang-orang atau jemaat penyembah Baal itu, baik laki-laki, baik perempuan. Kemudian puncak ibadahnya adalah ritus melakukan hubungan seksual. Nah, jadi laki-laki yang dimaksudkan di sini kemudian oleh orang-orang Yahudi, mereka disebut anjing. Nah, ada kata anjing yang menunjuk pada bangsa non-Yahudi yang tidak percaya Tuhannya orang Israel. Tetapi anjing dalam konteks ini menunjuk pada pelacur bakti atau pelayan seksual laki-laki di kuil Baal. Jadi ini berbicara hal yang berhubungan dengan spiritual, ya. Jadi barang yang kudus yang Yesus maksudkan di sini, Tuhan Yesus berkata bahwa ini barang kudus menunjuk kepada daging persembahan di bait Allah. Nah, menarik saudara, sebab pelacur laki-laki itu dari bahasa Ibrani kadesh, itu mirip ya, serumpun dengan kata ha-kodesh, kudus. Jadi pelacur dan kata kudus itu kadesh dan kodesh itu satu akar kata, saudara. Jadi di sini ada istilah yang namanya wordplay, permainan kata-kata. Yesus sedang menyampaikan bahwa si anjing menunjuk pada orang yang tidak kudus, barang yang kudus ini ada menunjuk daging persembahan di rumah Tuhan. Yang satu pelayan yang tidak kudus di bait Baal, sementara daging persembahan adalah barang yang kudus di bait Allah. Dengan demikian secara sederhana, Yesus sedang mengatakan, ya, ini yang satu tidak kudus, yang satu kudus. Sementara untuk analogi babi, Yesus sedang menunjukkan bahwa firman menjadi tidak berguna bagi orang yang tidak mau memperhatikan dengan serius bahwa firman itu bernilai kekal seperti harta karun yang sangat bernilai tinggi, yang sangat mahal harganya. Saudaraku, kalau kita melihat ayat sebelumnya, di sana dikatakan ya, mengenai hal menghakimi ya, tapi saya langsung ayat 5 saja, karena kita baca ayat pokok kita ayat 6, kita baca di ayat ke-5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi di sini Yesus sedang berbicara tentang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang tidak mau percaya kepada firman, tidak mau percaya bahwa firman itu menunjukkan Yesus sang pembicara, dialah Mesias, dialah Tuhan. Maka itu sama saja mereka disebut orang munafik. Mereka orang munafik, dan mereka digambarkan kalau selama ini Yahudi menunjuk pada orang non-Yahudi anjing dan babi. Sesungguhnya di sini Yesus sedang menampar balik mereka yang mengaku sangat rohani, mereka yang mengaku tahu firman, mereka yang menanti-nantikan Mesias, tetapi sudah di depan mata mereka menolak Mesias. Maka itu sebabnya Yesus berkata, percuma disampaikan Injil atau firman Tuhan yang kudus, yang bernilai tinggi kepada mereka yang menolak, mereka yang mengabaikan bahwa ini adalah bernilai kekekalan. Inilah sesungguhnya yang mereka tunggu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian di ayat-ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke-7, nah ini sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis Vernon minggu lalu, bahwa tentang hal berdoa yang diberikan. Dalam Injil Lukas pasal 11, paralel daripada pembahasan ini, Yesus menegaskan di ayat terakhir bahwa pengabulan doa itu menunjukkan bahwa ketika kita meminta yang terutama, yaitu meminta Roh Kudus. Dengan demikian bahwa kita dapat memahami firman Allah, bahwa itu penting bagi kehidupan kita ketika kita pertama-tama harus memohon adanya Roh Kudus yang mengilhamkan itu. Itu sebabnya kalau kita berdoa agar Tuhan memberikan kita pengertian akan firman yang kita dengar, yang kita baca, agar kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang tidak kudus, sehingga kita tidak menjadi orang munafik. Karena saudara, banyak orang Kristen yang meskipun sejak lahir sudah dikatakan beragama Kristen, tetapi ternyata kehidupannya itu yang Yesus katakan munafik. Karena tidak mencerminkan firman itu.
Nah, itu sebabnya saudaraku, kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita selalu dapat menghargai firman Allah sehingga kita teringat bahwa hidup kita hanya oleh kasih karunia Allah. Lewat pengorbanan Yesus yang tersalib, itulah kita yang diampuni, dan Yesus yang bangkit, itulah yang membuat kita menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Allah Bapa, dan kita diakui sebagai anak-anaknya. Kemudian di sanalah kita dapat menerima Roh Kudusnya, sehingga setiap apa yang disampaikan Tuhan, kita mengerti, kita menghargainya, menghormatinya sebagai firman Allah yang kudus, sehingga kita juga dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan Kristus yang kudus itu juga sebagai pemilik firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita ini. Saudaraku, Rasul Petrus memperingatkan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22 bahwa anjing dapat kembali kepada muntahnya. Babi juga demikian. Dia kembali ke kubangannya. Artinya apa, saudaraku? Bahwa saya pernah melihat anjing, karena saya juga suka anjing ya, kami pelihara anjing. Saya melihat anjing yang muntah, anjing kami muntah, lalu saya ambil cepat pengki dari belakang untuk dibersihkan. Waktu saya balik, saya lihat dia makan lagi muntahnya. Di sini saya mengerti. Artinya saudara apa? Anjing tidak dapat membedakan mana daging dari tempat kudus atau dari tempat sampah, dia pasti makan. Muntahnya juga demikian. Ia tidak memahami bahwa itu tidak baik, itu tidak menyehatkan. Justru penyakit yang keluar, tapi dia makan lagi. Demikian juga dengan babi. Sudah dimandikan, itu lambang sudah menjadi Kristen yang telah dibaptis menjadi orang yang lahir baru, tetapi kelakuannya selalu akhirnya mencerminkan bahwa dia seperti babi yang kembali ke kubangan. Hidupnya tidak berubah. Tetapi mari, di saat-saat yang sukar seperti sekarang ini, justru kita orang-orang Kristen di masa susah harus menunjukkan kualitas sebagai orang-orang yang beriman, karena kita juga mendapatkan godaan untuk hidup tidak kudus demi kita dapat survive. Tetapi Alkitab mengajarkan firman Allah harus menjadi patokannya. Kalau kita menghargai firman Allah sebagai anugerah Tuhan yang kudus, maka kita juga akan berlaku hidup kudus di dalam setiap perkataan, pemikiran, maupun perbuatan kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai perenungan kita bersama di ibadah online kali ini. Ingat, di hari yang seperti sekarang ini, penting untuk kita dapat membedakan yang kudus dan yang tidak kudus, sehingga kita benar-benar menjadi jemaat yang senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita terima perjamuan Tuhan yang kudus. Bapak Ibu sudah disampaikan, sebagaimana biasa Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti perjamuan Tuhan, saudara dapat menyiapkan roti dan anggur sendiri, air anggur. Kalau Bapak Ibu tidak punya roti, Bapak Ibu dapat menggantinya dengan kue atau biskuit, apapun itu yang berbentuk makanan, Bapak Ibu dapat mewakilkannya itu sebagai pengganti roti, ya. Kemudian minuman, kalau tidak punya air anggur, Bapak Ibu dapat menggunakan sirup yang berperisa anggur, atau kalau tidak ada pun bisa menggantinya dengan sirup apa aja atau air teh. Kalaupun tidak punya apa-apa pun, air putih jadilah. Karena itu semua kita resapi sebagai perlambangan tubuh dan darah Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, saatnya kami akan menerima roti dan anggur di dalam perjamuan asa yang kudus. Kiranya Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni kalau kami sebelum beribadah, Tuhan, kalau kami telah berbuat dosa sengaja tidak sengaja kepada Tuhan dan kepada sesama. Demikian juga kalau ada sesama yang telah bersalah kepada kami,
sengaja tidak sengaja, Tuhan juga kiranya mengampuni mereka. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur ini, karena inilah persekutuan kami dengan Kristus dan persekutuan kami dengan sesama jemaat. Berkati sakramen perjamuan Tuhan ini, dan kiranya kami semua mendapatkan berkat secara rohani, dan jika Tuhan berkenan, juga Tuhan memberkati secara jasmani, khususnya bagi mereka yang sedang sakit pada hari-hari ini. Kami siap menyambut sakramen perjamuan Tuhan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari angkat roti atau kue di tangan kanan saudara, angkatlah sebagai perlambangan penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Sebelum kita makan, mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, roti adalah perlambangan tubuh Kristus yang daripadanya kita memperoleh persekutuan dengan Kristus dan sesama kita, dan dengan iman kita percaya oleh bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari jemaat angkat cawan anggur atau minuman apapun di tanganmu. Angkatlah lambang kita menjunjung tinggi darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, anggur ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dengan iman dan ucapan syukur, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih karuniamu, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam masa yang sukar, karena tidak pernah sebanding kesulitan kami dibandingkan dengan kesukaran penderitaan yang dialami oleh Tuhan kami Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati sakramen perjamuan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa yang sakit dengan iman, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.